Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Bahasa yang sudah menjadi identitas negara kita. Kita juga mengetahui bahwa bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Namun, apakah kalian sempat berpikir bagaimana jika bahasa Indonesia, bahasa kita menjadi bahasa internasional? Tentu tidak ada yang tidak mungkin. Video kali ini saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Kurnia Maulana dengan NIM 23021011030 dari Pendidikan Biologi. Jadi, banyak ahli bahasa yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan, para ahli telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dilihat dari sejarahnya. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana yang merancang atau menghususkan diri mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung. Secara garis besar, faktor tersebut dibagi menjadi dua, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau yang disebut dengan intrabahasa, dan juga faktor yang berasal dari luar bahasa yang disebut dengan ekstrabahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena keduanya saling berhubungan. Pengelompokan itu hanya untuk memudahkan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Nah, yang pertama, faktor intrabahasa. Meliputi sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dilakukan atau sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang dikenal dengan EYD. Buku panduan pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain untuk penyambungan peristilahan bahasa Indonesia juga diterbitkan buku panduan umum pembentukan istilah penulisan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, terkait dengan pembakuan suatu bahasa, kita tidak dapat terlepas dari keberadaan kamus. Kamus inilah yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan atau untuk membakukan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamus sangatlah penting. Dengan adanya kamus, kita dapat mengetahui bahwa suatu bahasa sudah dimodifikasi. Adanya kamus dapat menunjukkan bahwa seberapa banyak kosakata bahasa tersebut dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau dapat digunakan untuk kita berkomunikasi. Kemudian faktor yang kedua, ada faktor ekstra bahasa yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok juga, yakni faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan juga faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, untuk yang mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia memahami atau menggunakan bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia atau dari pengguna bahasa Indonesia. Sikap yang positif inilah yang ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila pengguna tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya
menggunakan bahasa Indonesia dan akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan pasti, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Oke, cukup itu tadi penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.